Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai Anda para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi kemaksiatan, memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Menjauhkan kita dari berbuat zalim, berbuat dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Di dalam melaksanakan ibadah puasa, ulama fikih membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, zahir puasa, seperti makan, minum, dan seterusnya. Akan tapi di sana dibahas lagi lebih dalam lagi oleh para ulama khusus. Kita sebut sebagai ulama khusus, sehingga mereka mengajak bukan sekedar kita mengurusi bagaimana kita tidak makan dan tidak minum, akan tapi bagaimana sepanjang kita berpuasa kita juga mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana dibahas ada hal-hal yang menjadikan kita nggak mendapatkan pahala. Seperti yang diisyaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min siyamin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'aths. Alangkah banyaknya orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, sehingga ada di sana penghapus dosa, penghapus pahala kebaikan. Di sana ada yang menjadikan sebab puasa tidak sah. Nah, kalau yang menjadi sebab puasa tidak sah, ya sudah, sekali batal ya batal. Contoh, orang di siang hari dia makan dengan sengaja, ya batal puasanya. Nggak bisa langsung, wah astagfirullahaladzim, nggak sah. Tetap batal, harus diqadha dan dia harus banyak istighfar. Tapi yang satu ini, yang menjadi sebab dihapuskan dosa, seperti man lam yada' qaula zur, seperti orang berdusta, orang yang menipu, orang berbohong, itu menjadikan pahala terhapus. Cuma bukan berarti pahala yang puasa zahir tadi terputus, lalu dia enak-enak makan, lalu dia langsung makan. Alasannya apa? Aduh, saya terlanjur berbohong nih, saya makan aja sekalian karena puasa saya batal. Oh, enggak. Puasa kita tidak batal, tapi pahala kita bisa habis karena kita berbohong, berdusta tersebut, dan melakukan kemaksiatan yang lainnya. Akan tapi bedanya, jika batal zahir puasa tadi, cara mengembalikannya nggak bisa. Tapi kalau urusan batin malah lebih mudah. Contoh, aku saat ini melihat sesuatu yang haram, astagfirullah, tinggal saya istighfar sebanyak-banyaknya, balik lagi pahalanya. Bedanya begitu. Berdosa, astagfirullah, saya tidak mau berdosa lagi. Dia melihat yang haram, segera kembali, astagfirullah. Ya Allah, aku berjanji tidak akan ulang lagi. Selesai. Bukan berarti langsung hilang begitu saja. Maka dari itu, apa yang hendaknya kita lakukan? Kita mencermati, kita harus menyadari yang kita lakukan di saat bulan Ramadan. Jangan sampai kita biasa dengan dosa. Karena bisa saja dosa itu menghapus pahala amal kebaikan yang kita lakukan, bahkan bisa saja menjadi kita bangkrut, terlihat kita beramal baik. Sehingga waktu Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, atadruna manil muflis? Apakah tahu kalian siapakah orang yang bangkrut? Semua orang tahu yang bangkrut adalah berdagang. Berdagang tidak sukses, modal habis, tidak untung dan modal habis itu bangkrut. Nabi menjawab, bukan itu, orang bangkrut itu dia yang rajin puasa. Puasa. Banyak puasa, ibadah sholat hebat. Nah, akan tapi apa? Waqad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Dia telah mukul si fulan, mencaci si fulan, mengambil harta si fulan, menggunjing si fulan. Maka orang yang dia biarpun banyak berbuat baik tersebut dianggap di akhirat nanti bangkrut. Kenapa?
Karena dosa yang dilakukan ini akan menjadikan habis pahalanya. Karena apa? Dia harus membayar di akhirat nanti. Sehingga kesalahannya kepada seorang harus dibayar dengan amal baiknya, sholatnya, puasanya. Sholat dan puasanya dibayarkan sampai habis pahala sholatnya dan habis pahala puasanya. Pun demikian, belum beres urusan dengan sesama manusia, belum beres, sehingga dikatakan bangkrut. Maka dari itu, kalau kita berpuasa di bulan Ramadan tidak waspada, bisa saja bangkrut. Kelihatannya kita capek mau sholat puasa, kita merasakan dahaga, lapar, akan tapi ternyata kita tidak menemukan apa-apa. Kan rugi kalau begitu. Maka dari itu, ayo kita berusaha semaksimal mungkin. Hindari segala kesalahan. Jangan berdosa dengan lisan Anda. Jangan umbar ini mata untuk melihat. Baik melihat di alam nyata atau melalui dunia maya. Anda batasi pandangan Anda. Anda batasi telinga Anda. Jika ternyata namanya kita manusia, hidup dengan bermacam-macam manusia, tiba-tiba datang kepada kita tontonan yang menjadikan kita berdosa, atau kita mendengar sesuatu yang menjadikan kita berdosa, bergegaslah untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta maaf ampun. Kita merasa berdosa. Maka dengan demikian pahala akan tetap terjaga. Bukan berarti, artinya begini, jangan sampai ini salah paham, setiap kita melakukan dosa berarti pahala saya habis lalu saya enggak puasa aja sekalian. Oh tidak. Siapa yang bisa terlepas dari dosa dari kita semuanya? Sesaat kita ngomong bohong, sesaat mata melihat yang haram. Sekarang tugas kita adalah menyadari itu semuanya. Yuk kita menjadi orang puasa yang lebih bagus lagi, begitu saja. Berusaha. Jadi segala dosa ya hendaknya kita hindari di bulan Ramadan ini, karena bisa saja semua dosa-dosa itu menjadi sebab pahala kebaikan yang kita lakukan dari puasa itu sirna, hilang. Sehingga inilah yang disebut para ulama penghapus pahala puasa. Penghapus pahala puasa. Dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa menghapus pahala puasa kita. Itulah yang bisa kami sampaikan. Wahai para perindu pahala, perindu ridha Allah, perindu kemuliaan di bulan Ramadan, nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.